Halo teman-teman, tahu nggak siapa pencipta kata dangdut? Nah, itu salah satu hal menarik yang dibahas di buku ini. Pendekar Bahasa, tulisan Holly Adib, karya Holly Adib. Jadi ada beberapa tulisan di sini, ini semacam esai atau artikel gitu ya. Nah, isinya tentu saja sesuai judulnya, pendekar bahasa, ya bahasa terutama bahasa Indonesia. Nah, buku ini saya baca mulai catatan mulai 28 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Berarti ini bisa dibilang buku pertama yang saya tamatkan pada tahun ini. Ya, walaupun bacanya udah dari Desember tahun sebelumnya, tapi tamatnya memang di tahun ini. Nah, saya sih udah beberapa kali baca karya Holly Adib yang dibukukan. Selain ini itu ada buku, saya lihat ada buku Percap-Percap Bahasa, terus ada juga sejarah nama bahasa Indonesia. Mana ini? Sejarah nama bahasa Indonesia. Ada judul bukunya Holly Adib. Nah, udah cukup lama saya dibilang mengenal juga enggak ya. Mungkin tidak mengenal secara fisik, tapi mengenal secara tulisan Holly Adib. Selain lewat artikelnya yang di situs web, berbagai media, itu media lain ya. Di tempat kerja saya juga beberapa kali Holly Adib itu ngirim tulisan, dan saya juga turut ngecek itu sebelum dinaikkan ke situs webnya. Jadi sudah cukup akrab dengan gaya tulisannya yang detail, terus rapi, dan penuh wawasan ya. Kadang atau banyak hal yang baru saya tahu ketika tentang bahasa ketika baca tulisan Holly Adib. Ya seperti ini tadi yang pencipta kata dangdut itu. Nah, selama baca saya udah nyatet beberapa poin yang mungkin cukup menarik itu ya. Ini sejarah nama bahasa Indonesia itu buku terakhir yang saya tamatkan pada tahun lalu, karya Holly Adib. Terus dilanjutkan dengan pendekar bahasa. Jadi akhir tahun ditutup dengan Holly Adib, awal tahun dibuka dengan Holly Adib. Ini catatannya, atau mungkin rangkuman dulu ya buku tentang buku pendekar bahasa ini. Sebenarnya pendekar bahasa itu ya membahas bahasa, terus beliau tuh ngebagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bab. Yang pertama itu asal usul. Di sini ada sejarah Anda, sejarah jumlah dan perkembangannya, terus pendekar bahasa, memasarkan kata itu. Nah, memang siapa sih yang disebut pendekar bahasa? Kalau saya nggak salah ini orang-orang yang di luar bidang bahasa yang memperjuangkan bahasa, nah itu layak disebut pendekar bahasa tuh. Terus yang bab kedua ada salah kaprah, itu ada bahasan autodidak atau autodidak dan autodidaktik, caleg dan pileg. Pileg ya berarti ya, caleg, calon legislator, bukan caleg ya, caleg betul, caleg berarti ya. Terus dua tempat berbeda, gagap memahami satuan, memolisikan, menjadikan polisi, ganti rugi dan ganti untung, judul yang mengecoh pembaca, DPT dikira pemilih, DPO dianggap buron, pimpinan dan pemimpin, orang tua dipisah,
dan orang tua digabung. Terus itu aja di bagian salah kaprah. Jadi kalau asal usul tadi ya sesuai namanya membahas tentang asal usul, salah kaprah itu lebih membahas ke penulisan yang tepat. Terus tadi ada asal usul, nah ini ada usul. Jadi Holy Adik memberikan beberapa pendapat gitu ya. Jadi yang di bagian usul ada 4 tulisan: tengaran kata, logat standar bahasa Indonesia, ejaan lama pada nama, menolak hari Valentine, mencopot Bukalapak. Yang tadi yang bawah menolak hari Valentine, mencopot Bukalapak itu satu tulisan, satu judul. Nah yang menarik di sini sih yang saya ingat adalah ejaan lama pada nama, karena kita kan tahu ya ejaan bahasa Indonesia itu berganti-ganti gitu, mulai dari Van Ophuijsen, terus Suwandi, ejaan Suwandi, terus masuk ke EYD, ejaan yang disempurnakan. EYD juga ada beberapa edisi 1, 2, 3, 4, terus ada sempat ganti nama jadi Puebi, terus akhirnya balik lagi ke EYD lagi. Nah, nama orang kalau dulu kan mungkin masih pakai ejaan mungkin Suwandi atau bahkan Van Ophuijsen. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita memperlakukan nama itu zaman sekarang, karena ejaannya berbeda ya. Nah, Holy Adik itu memberikan beberapa saran di sini. Terus ada juga sikap terhadap bahasa. Ini judul babnya. Sikap terhadap bahasa. Melecehkan bahasa Indonesia. Isinya nih, melecehkan bahasa Indonesia, sikap negatif perguruan terhadap bahasa Indonesia, bahasa dan nama klub sepak bola, Minangmark dan undang-undang bahasa, Minangkabau Summit. Nah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang jadi sorotan di sini menurut saya si Minangkabau Summit, karena kita tuh sebenarnya punya undang-undang atau aturan tentang penggunaan bahasa Indonesia, dan itu resmi dari negara, namanya juga undang-undang ya. Nah, tapi mengapa ada namanya Minangkabau Summit? Itu kan pertanyaannya. Terus di bab selanjutnya ada judul babnya adalah kasus bahasa. Ini ada 2 tulisan. Yang pertama itu ujaran Ahok dan Al-Maidah 51. Terus ada juga memahami kata maaf. Nah yang terakhir itu makna kata, judul babnya. Ada 4 tulisan. Yang pertama banyak dan sering, mengeteh, mengopi, menggambir, mencoklat, mendengarkan buku, dan sumber awal tulisan. Yang kasusnya juga saya pikir sebelum membaca buku ini itu banyak dan sering. Saya nggak mau ngambil contoh dulu. Saya banyak melakukan pekerjaan itu contoh kalimatnya ya. Nah, tepat nggak sih banyak di situ? Saya banyak melakukan. Padahal kan banyak itu kan jumlah ya, jumlah kuantitatif mungkin, maksudnya yang bisa dihitung gitu. Sedangkan sering itu kan lebih ke frekuensi kali ya, sering melakukan. Nah itu mungkin lebih tepat ya, sering melakukan, sering berdoa, sering makan. Kalau banyak tuh banyak orang, mungkin lebih kayak gitu ya, banyak hewan gitu. Nah ini itu tadi sekilas tentang buku ini. Yang saya catat ada beberapa, misalnya nih di halaman 23 itu saya tandain ada kata yang saya baru tahu, Adijana. Ntar kita cek. Tulisan saya memang
tidak terlalu bagus. Adijana, iya benar Adijana. Jadi gini kalimatnya, bentuk terikat adi yang digunakan tersebut sudah ada polanya dalam istilah di luar bidang fisika, misalnya adidaya, superpower. Nah ini adijana itu untuk Superman alias manusia super. Terus Adi Bintang, superstar, dan Adi Peragawati atau supermodel. Jadi ada kata baru ya, Adijana. Biasanya sih kalau Superman ya biasanya kita taunya ya manusia super gitu, tinggal dibalik aja diterjemahin sebagai manusia super. Tapi ternyata ada terjemahan lain untuk Adijana. Coba kita cek ya di KBBI ini. Kalau Adi itu memang maknanya sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat gitu. Kalau jana itu apa berarti ya? Jana nggak ada ya? Coba ya, nah mungkin nggak ada. Atau kita coba satu kata Adijana. Oh Adijana ada, Adijana. Adijana itu manusia super atau adi manusia. Kalau kayak gitu berarti apakah dia tidak dibentuk dari kata terikat? Karena tadi coba cari, harusnya terikat dari adi sama jana, tapi tadi cari jananya nggak ketemu. Nah, kita pikirkan lain waktu. Terus yang menarik tadi adalah dangdut tadi ya. Nah, itu di halaman 29. Oh ini di paragraf pertama halaman ini berarti yang hitungnya ya. Untuk memasarkan sesuatu nah mungkin sekadar masukan untuk Pak Oli Adib, mungkin bisa ditambahkan tanda koma di setelah sesuatu ini. Untuk memasarkan sesuatu dibutuhkan juga pasar dan pemasar. Wartawan dan media massa merupakan salah satu pasar dan pemasar terbaik untuk mendagangkan kata. Putu Wijaya dan Tempo adalah salah satu contoh kombinasi pemasar kata yang baik. Saat menjadi wartawan majalah itu, Putu membuat kata dangdut dari tiruan bunyi atau onomatope gendang. Jadi udah terjawab siapa yang bikin kata dangdut, itu adalah Putu Wijaya. Putu Wijaya adalah sastrawan Indonesia terkenal banget. Ada satu novel atau apa ya, itu judulnya cuma 3 huruf, iya kalau nggak salah, itu Putu Wijaya. Terus ada lagi karya-karya Putu Wijaya itu adalah mana novelnya? Oh, saya pernah baca Stasiun kalau nggak salah, ada novel Putu Wijaya itu Stasiun. Oh iya benar, Stasiun. Itu novel, saya agak lupa sih isinya selengkapnya kayak apa, cuman ya sesuai namanya, latarnya di stasiun, terus ada orang nunggu, mungkin wanita ya, nunggu di dalam ruang tertentu gitu, terus ada konflik apa gitu soal stasiun. Terus jadi sorotan adalah di sini Oli Adib di halaman 37.
itu menganggap bahwa akronim bukan kata. Nah, kita lihat ya, kita baca ini di kalimat pertama pada tulisan caleg dan pileg. Akronim terus dalam kurung kependekan yang dibaca sebagai kata tetapi bukan kata berseliweran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di media massa maupun dalam percakapan. Nah, saya agak kaget karena jadi ragu sendiri gitu. Emang iya akronim itu bukan kata. Padahal kan salah satu bentuk pembentukan kata kan itu apa ya? Pemendekan gitu. Kayaknya saya harus belajar lagi deh, apakah akronim itu kata atau bukan. Ini jawaban singkat aja ya, kita cari dari Google. Apakah akronim bisa disebut kata? Iya, singkatnya sih iya tadi. Tapi mungkin kita cari nanti soal akronim. Terus ini yang menarik ya, ini kutipan halaman 51. Halaman 51 itu ada kalimat ini. Ahli bahasa tidak boleh menyalahkan bentuk-bentuk kata yang pemakaiannya sudah meluas karena bahasa merupakan milik penutur, bukan milik ahli bahasa. Ini di Twitter, di X sekarang yang namanya, itu ada satu akun yang juga dibilang mengampanyekan juga enggak ya sebenarnya, sering mengatakan bahwa bahasa itu milik penutur dan bukan ahli bahasa, atau jangan-jangan dia tuh ahli adib ya, sama kalimatnya. Tapi ini memang sudah dibahas juga di buku Pesona Bahasa. Nama bukunya Pesona Bahasa. Itu yang nyusun dosen-dosen UI, dosen-dosen linguistik UI, yang terbitan yang edisi kedua nih sampulnya warna hijau, dulu warna merah. Nah, di situ dibilang bahwa sebagai linguis kita tuh nggak bisa kita tuh cuma meneliti aja, nggak bisa kita tuh harus deskriptif gitulah gampangannya, bukan preskriptif. Jadi kita menelaah apa yang ada. Nah, itu kan sejalan ya sama ini ya. Ahli bahasa tidak boleh menyalahkan bentuk kata ya, karena ahli bahasa itu menerima apa adanya data, ya jadinya tidak layak untuk kita atau ahli bahasa ngasih menyalahkan gitu bentuk-bentuk yang ada, karena ya memang itu fenomenanya dan justru itu yang harusnya diteliti gitu. Cuman kan memang sering ya kita temukan orang yang orang lain lagi ngetik apa gitu terus ada salah, ya harusnya gini loh, harusnya gini menurut KBBI. Benar memang, tapi bahasa itu kan juga hidup gitu.
Dan ketika bahasa hidup di masyarakat, ya berarti masyarakat memilih kata tersebut misalnya, yaitu kata yang hidup. Bahkan KBBI kadang-kadang juga yang dibakukan tuh cukup jauh dari yang selama ini dikenal orang itu. Walaupun KBBI memang hasil dari badan yang otoritatif ya, membakukan itu, dan mereka juga punya data sendiri untuk membakukan itu dan berdiskusi dengan para ahli. Jadi itu menarik sih, sebuah fenomena tentang kebahasan. Apakah sebaiknya bahasa itu dibakukan, mungkin gitu ya kurang lebih. Terus ada lagi kutipan juga nomor di halaman 60. Pembaca adalah raja, maka suguhkanlah bahasa dengan logika yang benar dalam berita untuk melayani pembaca. Pembaca adalah raja, maka suguhkanlah bahasa dengan logika yang benar dalam berita untuk melayani pembaca. Nah, ini ada di tulisan DPT dikira pemilih, DPO dianggap buron. Jadi kurang lebih itu Holly Adib bahas bahwa DPT itu kan daftar pemilih tetap. Tapi sejumlah media menggunakan judul kayak gini. Direvisi KPU, DPT pemilu 2019 berkurang 671.000. Terus ada ribuan DPT, ini udah kelihatan ya, kurang tepat yang dimana. Ribuan DPT ganda masih ditepungkan menjelang pemilu 2019. Terus KPU tetapkan jumlah DPT nasional meski bermasalah. Kalau yang tadi yang kalimat pertama itu menurut Holly Adib yang kurang adalah yang kurang tepat adalah seharusnya dia menggunakan yang dimaksud itu sebenarnya jumlah pemilih yang terdapat dalam DPT, bukan DPT-nya. Terus yang kedua tadi ribuan DPT, berarti ada lebih dari 1000 DPT gitu mungkin. Padahal DPT itu sendiri juga daftar ya, berarti memuat banyak nama. Terus ya itu kurang tepat karena DPT itu ya cuman satu gitu. Terus yang judul ketiga tadi, adapun pada judul ketiga yang dianggap jumlah ialah DPT, padahal maksudnya jumlah pemilih tetap. Nah itu tuh Holly Adib menyoroti bahwa terkadang atau mungkin sering media kita itu menggunakan bahasa yang mungkin tata kata yang mungkin kurang tepat gitu secara makna. Kayak tadi ribuan DPT itu kan ya gimana nih, DPT kok ribuan gitu, padahal DPT ya cuma satu gitu. Terus soal DPO juga, ini DPO itu singkatan dari DPO dikaitkan dengan buron, padahal DPO itu bukan buron ya. DPO itu adalah daftar pencarian orang. Nah kasus judulnya adalah polisi tembak DPO. Masa polisi nembak daftar pencarian orang, terus Polres bentuk tim kejar DPO, masa DPO dikejar gitu, daftarnya dikejar. Padahal kan yang dikejar tuh buron gitu. Nah
Dari situlah Holly Arif itu menekankan bahwa media itu seharusnya menggunakan tata bahasa yang tepat dan berlogika gitu lah, memainkan logika. Masa gini, masa gitu. Itu harusnya tidak sampai ke pembaca kesalahan-kesalahan itu, karena kan di media pasti ada proses penyuntingan ya, dan orang yang nyunting harusnya juga jago nih masalah logika bahasa. Makanya Holly Arif ngasih atau menulis pembaca adalah raja, maka suguhkanlah bahasa dengan logika yang benar dalam berita untuk melayani pembaca, supaya kekeliruan itu tidak terus-terusan akan seperti itu gitu. Kalau pembaca menerimanya dengan bentuk logika yang salah, nah logika yang salah itu akan mereka gunakan dan akan jadi lingkaran aja ke siapapun, itu kurang lebih. Terus yang bisa dibahas adalah selebihnya kutipan sih ya. 107, ini 107 ada dua kalimat yang menarik. Ini kalau media massa saja tidak berupaya menggunakan atau mencari padanan kata asing, padahal media massa seharusnya menjadi panggung untuk memuliakan bahasa Indonesia, bagaimana mungkin kita berharap kepada warganet untuk memuliakan bahasa Indonesia di media sosial, tempat bahasa digunakan dengan liar dan bebas tanpa aturan. Ini sebuah peringatan untuk media massa yang seringkali mungkin karena kata bahasa Inggris itu dianggap udah cukup dekat ya dengan masyarakat, karena udah sering digunakan, akhirnya mereka melupakan bahwa ya harus ada padanannya gitu dalam bahasa Indonesia, karena padanan itu adalah salah satu upaya untuk menunjukkan daya ungkap bahasanya. Kita punya loh istilah itu juga, punya konsep itu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kalau nggak ada dalam yang udah ada, biasanya diserap dari bahasa daerah dulu, terus baru dari bahasa asing. Nah, ya pakai aja bahasa serapannya gitu, cari padanannya. Itu yang jadi mungkin kritik ya. Kalau media saja tidak berupaya menggunakan atau mencari padanan kata asing, padahal media seharusnya menjadi panggung untuk memuliakan bahasa Indonesia, bagaimana mungkin kita berharap kepada warganet untuk memuliakan bahasa Indonesia di media sosial, tempat bahasa digunakan dengan liar dan bebas tanpa aturan. Media itu jembatan dari suatu peristiwa ke pembaca atau audiens. Kalau jembatannya memberikan sesuatu yang kurang tepat gitu ya, nggak bisa dibilang kurang tepat juga sih, memberi kebiasaan kali ya, memberi kebiasaan berbahasa asing, ya pembaca akan melihat itu gitu, karena peran media kan sangat besar ya. Tidak berarti mengecilkan bahasa asing, tapi setidaknya atau sebisa mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia. Kan media massa di Indonesia masa pakai bahasa asing, kecuali memang kan media yang seluruh bahasanya menggunakan bahasa asing, kayak Jakarta Post tuh kan pakai bahasa Inggris ya gitu. Tapi kalau media-media nasional umumnya pakai bahasa Indonesia. Terus ini ada satu kutipan lagi buat menyindir sih kayaknya. Merayakan Hari Valentine. Bentar ya, cek lagi. Harusnya sih bacanya Valentine ya. Tapi kita kan lidah kita terbiasa mengucapkan Valentine.
Oh ternyata tahun berapa ya? 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, tulisan Valentine itu masih Valentine, sekarang tuh Valentine, hari Valentine tuh. Jadi E-nya dihilangkan tuh yang belakang. Nah saya jadi mikir lagi nih, kita tahu elit kan ya, elite itu kan nggak dihilangin ya E-nya, tapi kenapa Valentine itu dihilangin huruf I-nya ya? Oke, terus merayakan Hari Valentine bukanlah budaya kita. Budaya kita ialah gemar memakai kata asing dalam situasi berbahasa Indonesia dan malas mencari padahalnya dalam bahasa sendiri. Gitu. Sejauh ini itu aja sih yang menjadi catatan dari buku Pendekar Bahasa. Buku ini menarik ya. Saya sempat bikin tulisan juga di Instagram, rangkuman tentang atau catatan ketika selesai membaca buku ini. Ini saya bacakan ya. Ini. Tahun ini saya awali dengan menamatkan Pendekar Bahasa, sebuah buku karya Holly Adib yang diterbitkan Basa Basi. Ya ini penerbitnya Basa Basi. Tadi saya lupa nyebut ya. Ini diterbitkan cetakan pertama itu 2019. Serupa dengan dua sebelumnya, yaitu Percaya Bahasa sama Sejarah Nama Bahasa Indonesia. Yang dipercaya bahasa dan sejarah nama bahasa Indonesia, Pendekar Bahasa menjadikan analisis Adib atas berbagai fenomena kebahasaan mulai dari sejarah hingga makna kata. Dari 29 esai dalam buku tersebut, ada beberapa topik yang sangat menarik. Salah satunya ialah logat bahasa Indonesia. Pada halaman 90, Adib menyatakan, pada situasi resmi akan lebih baik jika seseorang tidak memakai logat bahasa etnis dalam berbahasa Indonesia agar tidak menimbulkan stereotip tertentu, misalnya kasar, lucu, tidak berwibawa, dan berhubungan dengan tabiat tertentu yang berdampak pada ketidaksukaan terhadap orang tersebut. Usul Adib dapat dipertimbangkan karena dalam kenyataan terdapat diskriminasi linguistik. Ngomong diskriminasi linguistik itu contohnya gini, ketika ada teman kita dari Pulau Jawa gitu ya, terus merantau ke Jakarta, kan masih terbawa tuh logat medoknya itu. Kalau terus orang lain mentertawakan orang Jakarta misalnya, atau orang Akamsi lah mentertawakan logatnya, itu namanya salah satu untuk diskriminasi linguistik. Oke, lanjut ya. Usul Adib dapat dipertimbangkan karena dalam kenyataan terdapat diskriminasi linguistik terhadap cara orang berbicara. Baca tulisan secara linguistik kita sering mendiskriminasi orang lain. Tulisan Yudhistira di Narabahasa. Titik ide. Ada satu tadi disebutkan ya, judul artikelnya itu secara linguistik kita sering mendiskriminasi orang lain, itu tulisan teman saya namanya Yudhistira di situsnya Narabahasa titik ide. Coba cari ya. Dia bahas diskriminasi linguistik. Namun, apakah pembakuan logat adalah solusi yang tepat? Bagaimana dengan edukasi keberagaman linguistik sehingga tidak ada diskriminasi? Nah, saya memberikan catatan berupa pertanyaan di sini untuk memikirkan kembali atau mempertimbangkan apakah usul pembakuan logat itu solusi yang tepat gitu. Sementara kita bisa melakukan edukasi keberagaman linguistik sehingga tidak ada diskriminasi. Kalau semua orang sadar bahwa berbahasa itu setiap orang punya ciri khusus dalam berbahasa, dialeknya, kita tidak akan ada diskriminasi linguistik kemungkinan, terus secara minimal kecil lah kasusnya. Nah, kenapa tidak itu aja yang disarankan gitu. Terus di paragraf ketiga saya nulis,
Maka tampak bahwa esai Adik bisa menjadi pemantik diskusi seru tentang kebahasaan. Menurut yang saya amati, diskusi kebahasaan kita tuh masih sering terjebak pada apa yang baku. Terus itu ya, apa yang baku, apa yang benar, apa yang salah gitu. Misalnya orang tua tuh dipisah atau digabung. Terus yang baku itu respons atau respon gitu. Padahal banyak hal kebahasaan yang bisa didiskusikan lebih dalam. Contohnya tadi itu masalah logat. Itu kan menyangkut aspek sosial juga ya, dan itu penting untuk jadi pengetahuan bersama. Terus kalimat selanjutnya, dengan seperti itu pembicaraan bahasa bisa lebih dari sekadar kata baku. Itulah hal terbaik yang bisa dihasilkan buku-buku kebahasaan seperti Pendekar Bahasa ini. Jadi buku-buku Pendekar Bahasa ini walaupun bahasanya bisa dibilang ringan, tidak selinguistis buku-buku kebahasaan kayak Pesona Bahasa kan linguistik ya. Terus ada juga bukunya Goris Keraf, ini buku dulu sih, judulnya linguistik bandingan historis gitu. Kalau dibandingin buku Oli Adit ini kayak Pendekar Bahasa kan mungkin pembahasannya lebih ringan ini ya. Tapi justru dengan hal yang ringan itu orang bisa terpancing untuk menyelami urusan bahasa karena terasa lebih dekat, terasa nyata gitu apa yang terjadi. Walaupun kalau linguistik yang lebih dalam itu memang ya semuanya berhubungan, tapi pemancingnya bisa dari diskusinya, supaya kita tuh tidak menyepelekan bahasa, karena banyak kan orang menyepelekan bahasa. Contohnya orang masuk jurusan sastra Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia aja dibilang emang nggak bisa bahasa Indonesia. Itu kan salah satu wujud menyepelekan. Padahal bahasa itu ya ini di bahasa manapun punya keunikan sendiri, terus punya fenomenanya sendiri, sehingga sangat penting untuk dipelajari. Dengan kita tahu soal kebahasaan lebih dalam, itu akan membuat kita hormat atau membuat kita tersadar bahwa bahasa itu bagian penting dari kehidupan kita. Mungkin karena bahasa itu digunakan setiap hari ya, setiap waktu gitu, bahkan setiap detik deh, untuk permisalan yang lebih hiperbolis. Nah, saking seringnya digunakan jadi terasa nggak penting gitu mungkin ya. Padahal bahasa itu justru karena sering digunakan dan pasti digunakan, itu sesuatu yang penting dan kita perlu belajar tentang itu. Oke, itu aja sih dari saya soal catatan saya soal buku Pendekar Bahasa. Buku ini tuh saya beli kalau nggak salah di Tokopedia, tapi saya lupa nama tokonya. Yang jelas ini ori ya bukunya. Jadi bisa dibaca untuk teman-teman yang mungkin lagi mulai tertarik sama hal-hal kebahasaan. Saya nggak dibayar sih untuk promosi ini, cuman ya ingin merekomendasikan aja. Oke, itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.